Merpati itu sebenarnya memang benar setia. Yang bikin tikungan ada? Iya, yang bikin nggak setianya itu ya pemiliknya. Tapi karena tadi ada strategi, kalau misalnya diem-diem gitu aja, misalnya gue tutup nih, selama COVID gue tutup gitu, ya mungkin ada penghasilan. Kalau menurut gue, hidup berdampingan dengan COVID itu bisa dibilang sebagai bencana ya. Kan gue bilang, kalau lo diem aja ya lo nggak bakal hidup. Jadi intinya ya jadi YouTuber itu nggak gampang bukan karena kamera ya. Kamera lo bebas pakai handphone juga ya. Cuman persyaratan dari YouTube itu sekarang makin sulit. Lo harus 1000 subscriber, lo harus 4000 jam tayang. Halo bos, ketemu lagi dalam channel Business Owner Story bersama gue Andre Nafi 10. Nah sekarang di sebelah kanan kiri gue ini ada orang-orang yang luar biasa, dahsyat, keren, luar biasa pokoknya deh. Nah gue pengen ngobrol-ngobrol asik nih sama mereka berdua. Nah sebelumnya gue kenalin dulu. Oke. Biasa aja dong. Berarti kalau orang luar biasa, gue teringat sama sesuatu. Oke, lanjut. Oke, gue kenalin dulu. Kan lu ceknya ya, terus. Oke, di sebelah kiri gua ada Bro Dan sudut biru. Rian dari Kopi Cut Jakarta. Woi. Bos. Bos Rian. Dia punya podcast namanya apa, Bro? Cawan bicara. Cawan Bicara. Jadi nanti video ini juga akan ada podcastnya di versi Spotify. podcastnya di Spotify, namanya Cawan Bicara. Nah sebelah kanan gua ini YouTuber handal ini, doyan main burung. Oke siap, silakan perkenalkan diri. Oke, nama gue Riko, gue YouTuber dari channel Mapluk Terbang, yang jelasnya burung merpati. Gokil. Oke, gua mau tanya nih sama teman-teman gue yang dahsyat ini nih. Oke, sekarang gua tanya dari mana dulu? Dari kiri dulu ya. Oh, Dari sudut kiri, dari sudut kiri. Oke. Dari sudut kiri. Nah, bos. sekarang gimana kesibukannya selama Covid nih kan? Apa namanya? Pasti kan banyak Iya. banyak apa namanya pengurangan, ya kan, pengurangan juga pendapatan atau bagaimana. Sekarang apa udah bangkrut apa belum? Silakan. Iya. Berat pertanyaannya. Jadi apa tadi? Gimana kondisi keuangan lo sekarang? Langsung aja deh. Awal-awal COVID sebenarnya pusing ya, Oke. karena belum ngejalanin. Oke. Nah, jadi Jalanin pusing. apa nih? Ngejalanin bisnis ininya maksudnya belum kelihatan kan. Kita kebingungan kan. COVID terjadi. Terus wah, banyak yang nggak bakal ke sini nih karena nongkrong kan kopi dari dengan nongkrong kan. Oh iya. Iya betul. Sekarang nggak boleh nongkrong. Gimana kalau sakit perut? Gimana kalau nggak nongkrong? Masa berdiri? Iya kan? Tolong Pak, kalau ngomong dikit dong. Orang nggak pada kesini, gue bingung kan. Kita mikir strategi gimana nih orang biar bisa datang dengan nggak ada gini. Kita pembatasan. Ini kan orang yang jarang bro. Nah ya kita juga ada jarak ya. Ada Ada jarak di antara kita. Ada jarak. Oke. Kalau gini kelihatan nggak gue nih? Oh, iya. 5 jengkal. 5 jengkal. Tinggal bayi. Baik. Oke. Jadi orang jarang datang ini, kita bingung nih. Gimana ya biar orang bisa nikmatin kopi kita tapi tanpa Datang. melanggar Oke, dari PSBB. protokolnya PSBB. Oh. Pada akhirnya ya udah kencangin aja di online. Oh. Kencangin di online, gue jualan juga yang kemasan-kemasan gede waktu menjelang Ramadan. Kebetulan pas itu Ramadan. Ramadan kan identik dengan kumpul bareng keluarga, buka bareng keluarga, sahur bareng keluarga gitu. Tapi kita dibatasi, nggak boleh ke rumah orang tua misalnya karena misalnya jauh jaraknya, dan itu pun kalau ke rumah juga pun harus pakai masker dan lain-lain. Tapi ada satu hal yang kita jadi pikirin, gimana kalau misalnya kita bikin yang gede. Sebenarnya bukan ikut-ikutan, tapi kepikiran dari kalau lo kopi gede, kalau kopi gini kan masing-masing sendiri-sendiri nih. Iya, betul. Tapi kalau kopinya besar bisa berbagi. Bareng. Jadi intinya berbagi. Pada akhirnya kita juga lari ke sana. Alhamdulillah kencang bro. Oh, jadi sebenarnya walaupun permasalahan Aus ada, Ya aus. habis. Walaupun permasalahan ada, selama kita menikmati, kita coba belajar bagaimana cara cari peluang-peluang baru, sebenarnya bisa-bisa aja ya. Bisa. Ada solusinya sih. Justru malah makin kenceng ya. Malah makin kencang. Tapi karena tadi ada strategi, kalau misalnya diem-diem gitu aja, misalnya gue tutup nih selama COVID gue tutup gitu, ya mungkin ada penghasilan. Oke. Tapi tetap buka dengan ya orang nggak boleh datang ke sini. Kalaupun datang ke sini nggak boleh rame-rame. Ini kita kan bertiga, Iya. ya kan, nggak rame-rame. Kecuali ada bawa fans masing-masing, jadinya nggak ada fansnya.
Nah, ini YouTuber ini gimana kesibukannya? Masih YouTube kah? Apa ada pengaruh dari COVID-nya ya? Kalau untuk pengaruh di YouTuber, karena gue YouTuber merpati ya itu jelas ada banget. Burungnya kena COVID enggak? Enggak, jadi lapak kalau gue disebutnya lapak nih, lapak event-event kayak model kolongan gitu banyak yang ditutup, jadi dicopot benderanya. Jadi nggak boleh main burung, karena kalau sekalian main burung kan ngumpulin banyak ya, ngumpulin rame. banyak. Iya, bergerombol. Jadi ya begitulah jadinya berkurang. Cuman karena di sini gue punya banyak acara di channel gue, jadi untuk event itu gue nggak pakai dulu karena lagi pulang nggak ada. Jadi gue pakai yang nama di event channel gue tuh bongkar kandang. Jadi bongkar kandang itu gue juga membatasi orangnya ya kayak gini bertiga, misalkan dia biasanya kan dia ada bos, joki dan lain-lain. Jadi yang gue wawancara tuh 1-2 orang aja. Gitu. Karena ya jaga jarak juga. Jaga jarak. Tapi di wawancara orang bukan burung. Nah, bukan gitu. Kalau burung cuma cuma bisa ngomong gitu aja dia diikutin. Emang bener-bener hidupnya adalah Ya. burung sejati. Jadi ya sangat berpengaruh banget gitu. sangat berpengaruh ya semuanya. Bagi pemain-pemain merpati pun juga itu sangat berpengaruh banget sih. Mereka jadi nggak bisa ngelatih merpatinya. Tapi selama COVID ini berarti di rumah. Maksudnya teman-teman yang main teman-teman merpati yang juga. burung sekarang balik lagi ke zaman dulu. Zaman dulu itu kan ada yang namanya main merpati rumahan. Jadi main merpati di rumah. Jadi mereka mainnya di rumah, yang lop-lop misalkan di jalanan nih, jalan rumah, di lop-lop misalkan. Lop-lop itu apa tuh? Lop-lop itu Love. Bukan. Jadi dilempar-lempar aja kalau burung lagi giring. Mati dong Enggak, dilempar gitu di jalan. Gitu kan. Jadi buat ngelatih dia biar Pemanasan. biar nggak lembek gitu kan, tenaganya masih ada. Ya, paling mereka seperti itu yang mereka lakukan gitu kan. Itu burung dara. Burung dara. Semuanya burung dara. Semua burung dara. Kalau di gua kebetulan channel gua ya burung dara. Oke. Gitu. Burung dara, Bro. Burung dara, bro. Iya, burung yang lain? Enggak, burung lain. Gua sebenarnya sih lo perlu tanya kenapa gue bikin channel burung enggak ya? Oh iya. Oh iya. Inisiatif. Iya. Host Kenapa begitu. sih? Kalau host begitu. Kenapa sih lo bikin channel burung dara? Kenapa nggak Ya. burung-burung yang lain? Oke gitu. Jadi gua Belum Dia. ditanya. Iya, kita ditanya. iya. Jadi gua tuh kenapa gue bikin channel burung dara, karena hobi gue dari kecil ya. Main burung dara gitu kan, dan mulai belakangan ini gue juga sekarang udah nggak main burung dara. Jadi gimana caranya hobi gue tetap tersaluri, yaitu dengan cara gue Main burung orang. dengan cara gue syuting. Oh, syuting. merpati. Dan gue juga mau buktiin ke orang-orang kalau merpati itu kadang suka dipandang sebelah mata. Oh, Gitu. karena banyak burung-burung yang sekarang lagi happening gitu ya, kayak Iya. lovebird dan segala macam gitu. Bukan. Jadi burung dara itu dianggap sebelah mata itu, burung dara itu penyebar penyakit, kotorannya gitu. di mana-mana. Udah gitu mereka mikirnya tuh burung dara itu murah. Memang burung dara itu murah, tapi kan kita ada tahap-tahapannya. Ada burung merpati potong, merpati aduan atau merpati yang lain gitu kan, dan nggak kalah serunya kalau merpati aduan itu, kalau kita udah ngomongin darah dari juara-juara itu, dan itu seharga rumah pun itu burungnya bisa. Oh, itu aduan balapan ya? Di sini ada model balak, model namanya kolongan yang dari atas pala, ada yang namanya tomprang. Kolongan tuh dia tomprang apa kalau tomprang? Kalau tomprang itu ya burung bebas, dia mau terbang L, mau apa yang penting turun ke bawah. Tapi kalau kolongan dia harus Harus rata di atas baru begini. Iya, pokoknya ada tiang gitu. Nukik dia gitu. Iya, ada kotak, dia harus nukik ke dalam. Jadi gue mau tunjukin aja, jangan dipandang sebelah mata, karena rumah lo pun bisa seharga merpati gitu. Karena kalau di Sumatera Selatan juga nggak bisa kelihatan loh. Iya, betul nggak kelihatan. Tapi Iya. gue penasaran merpati sama burung dara. Merpati kan kadang-kadang ada yang putih tuh, Bung. Iya, itu merpati hias. Oh, itu merpati hias. Merpati hias itu nggak bisa diapa-apain. Cuman ada juga sih yang merpati yang bukan hias ya, yang model merpati memang putih itu bisa dimainin juga. Tapi dia nggak bisa dimainin kalau yang merpati hias Kalau itu. merpati hias rata-rata nggak bisa. Ya cuma buat hiasannya, karena dia nggak bisa terbang yang tinggi. Terbang itu dia cuma terbangnya begini. Bedanya burung dara sama merpati itu apa? Sama sih sebenarnya, merpati itu lebih tren aja kalau gue bilang ya dibanding burung dara. Gitu. Sebenarnya sama aja. Tapi merpati yang tadi balapan juga sebutnya merpati, bukan Semua iya. itu bisa burung dara bisa merpati sama ya? Sama, burung dara maupun merpati itu sama, cuman dia ada 3 bedanya itu gue bilang, ada namanya merpati kolongan, merpati balak, merpati tomprang. Merpati putih? Merpati putih itu Silap. Iya. Ngetes, konsen enggak? Oh, gitu. Tentang Iya. konsen. Iya, Tapi iya.
jadi banyakan gue yang ditanya ya. Gue penasaran. Iya. Gue penasaran. Nah, jadi ini belum. kebetulan ini Oh, iya. orang awam yang nggak ngerti burung, jadi gue kasih tahu. Iya, iya. Dia taunya burung Burung Burung. yang nempel. Gue jadi lupa mau nanya apa. Tadi ya. Jadi lupa beneran. Oh iya, merpati itu kan kalau ini gue nggak tahu ya, kan awam nih. Merpati itu kan katanya setia, Bung. Identik Iya. dengan setia. Iya. Nah, sedangkan lu kan ngembang biakin, teman-teman juga ngembang biakin merpati. Iya, betul. Sebenarnya itu setia atau apa? Kodratnya setia, tapi kemudian Dipaksa manusia untuk yang ini ya? dipaksa Ya untuk sebenarnya gimana? ya itu kalau menurut gue ya, ini menurut gue, kalau nggak tahu hmm. kalau menurut yang lain gitu kan. Merpati itu sebenarnya memang benar setia. Yang Setiap bikin tikungan ada? Iya, yang bikin nggak setianya itu ya pemiliknya. Iya. Kan ganti-ganti aja. Wow. Maksudnya bukan maksudnya bukan orangnya. Anjing. Pemiliknya gonta-ganti, Bro. Iya, jadi gini, gua punya Gonta-ganti sepasang- merpati. Jadi negatif ya Iya. tentang burung. Jadi gue punya Setia. sepasang merpati, Hmm. iya kan? Dia tuh sebenarnya setia. Dipaksa untuk selingkuh berarti. Iya, jadi Aduh. enggak, jadi biasa kan Belum. Gue mau cerita dulu. Boleh kasih kesempatan dia, ntar abis itu kita serang. Keras. jadi tuh biasanya kalau orang mau mengembangbiakan itu kan perempuannya harus bagus. Tapi kalau udah jodoh, Bro, nggak boleh dipaksa dong. Iya memang, tapi kan gue bilang manusianya itu sendiri yang maksa. Tapi dia memang merpati itu memang pada dasarnya setia. setia. Satu pasangan kan? Satu pasangan. Tapi ketika akhirnya ada merpati Dikembang yang biakin. lain, akhirnya dia beralih. dari pemiliknya Manusianya, itu, Bro. manusianya. Jadi misalkan udah sepasang nih, gue mau ganti cewek Kamarin ya? gue punya cewek yang cakep, dipaksa ganti. Waduh. Akhirnya jodoh, lama-lama kan jodoh. Wah, Nah, tapi itu namanya pezinahan. Tapi itu menarik lagi nih. Dia bilang ada yang cakep. Nah, cakep versi merpati itu kayak gimana? Iya. Lo bisa ngeliat itu cakep, maksudnya Iya. Padahal nggak pernah ke salon. Belum masa harus ke salon. jangan-jangan atau pemilik burung udah geser. Aus bentar. Udah geser. Gesrek. Susah, kalau itu susah banget dibahasnya. Gimana? Ya susah kalau untuk memilih merpati bagus dan jelek itu susah gue sebutinnya. Itu biasanya alami aja sih. Oh, emang udah tahu ya. Mereka Oh. Mereka paling ngerti ya. Pasti paham. Kalau mereka main, mereka pasti Ya, banyak ciri-cirinya. Udah gitu aja sih kalau gue. banyak ya. Sejam sendiri deh. Terus gimana kopinya? Udah. Ya, kita pindah lagi. Minum kopi sambil main merpati dan Iya. bikin kaos di Ya, pondok kau. ada hantu yang Ada jawab. ada kru. Kru juga lagi syuting dahsyat, terus kan ada Ada cameo penontonnya. cameo gitu ya. Oke, terus berarti nggak ada masalah dengan bisnis kalian sebenarnya ya di COVID di pandemi sekarang ini ya. Semua bisa karena berjalan harus dengan- berjalan, iya. Ya kalau emang nggak punya duit ya harus ditahan-tahan gitu aja sih. Tapi yang pasti memang di dalam setiap masalah orang yang keluar sebagai pemenang adalah orang yang bisa beradaptasi dengan masalah tersebut, ya kan? Tapi kalau kita menatapi nasib, ya kan, aduh gua nggak tahu mau ngapain, cuman tidur-tiduran doang, akhirnya masalah pun terus menimpa dia kan. Nah, jadi memang selama kita melihatnya itu dari sisi positifnya, ya kan? Yang pasti masalah itu pasti bisa kita lewati bareng-bareng, ya kan? Iya, Sama-sama. Luar biasa. Cuman Ini mau habis apa baru mulai? Sekali nih. Kalau gue sih gini ya, di COVID ini memang Covid. COVID. Biar lucu. Di COVID ini Biar lucu. Disclaimer. Ketahuan banget sih kan ya. Emang host banget. Aku lama kayak patriot gitu. jadi menurut gua boleh lo berjaga-jaga, boleh lo takut, itu boleh wajar. Cuman kita jangan sampai membatasi aktivitas kita gitu. Kalau misalkan lo pada kerja ya lo kerja silakan. Gitu kan. Tapi tetap sesuai dengan protokol itu ya, Iya, kesehatan ya. protokol. Lo berkarya silakan berkarya gitu kan, selagi itu aman dan kita ngikutin protokol itu. Cuman kalau kita cuma diem di rumah takut gitu ya Iya. lama ya bener kata lo bilang, habis kita. Nah, Iya. tadi kan dari sudut pandang gua dan Rico. Oke. Kalau dari sudut pandang Ini channel bos- gue ya, nggak perlu bos Andre, kan elaborasi dari sudut pandang bos Andre. Tadi kan nggak boleh COVID ini jangan buat kita jadi terhenti kan. Iya. Tadi Rico udah cerita kalau dari sisi burung gimana, gue dari sisi kopi. Nah, lu sebagai pengusaha kaos handal terkemuka Di muka bumi ini. bermasyur sedahsyat ini. Sudah. Kok bawa acara Iya, lain? acara sih? lain. Oh iya iya. Oke. Rico terpengaruh nggak lo dengan itu? Oh iya benar. Kan ada selingan juga. Nanti kalau misalnya itu kan kaos nih dipegang juga sama yang bikin gitu. Nanti nggak steril dan segala macam. Itu maksudnya berpengaruh nggak ke bisnis lo?
Pastilah berpengaruh, ya kan? Yang pasti gini, ada banyak, ini kan COVID itu awal tahun ya. Awal tahun itu di sekitar bulan Februari akhir, Maret awal lah. Betul. Nah, di situ di awal tahun itu adalah momen di mana setiap perusahaan banyak melakukan gathering, Ya. rapat kerja dan segala macamnya. Nah, akhirnya semua terhenti. Ya kan, nggak ada gathering, nggak ada segala macam, betul kan ya? Nah, jadi akhirnya sangat berpengaruh ke produksi kaos dari gua sendiri juga pasti sangat berpengaruh. Yang pasti semua berpengaruh ke semua lini kalau gua rasa. Mungkin ya menurut gue yang nggak berpengaruh mungkin ke lini obat-obatan, justru itu makin banyak itu di laris. karena orang pada stok vitamin C, imbus imbus itu merek ya. Pokoknya itulah segala macam ya, akhirnya kalau menurut gue yang saat ini jaya itu ya di Obat-obatan. medical Betul. gitu. Betul nggak? Betul. Betul. Kenapa lo nggak coba jadi buka apotek aja? Iya Lagi juga sih. COVID gini. Kenapa nggak kita buka? Iya. Apotek Bulgara. Yang paling ambruk sih menurut gua dari segala macam lini ya. Ini pariwisata Oh iya, pariwisata udah jelas. ditutup Oh iya. kan, dan jelas di semua negara mengalami itu sih. Indonesia juga pasti kepusingan juga soal itu, apalagi hotel kan, Oh Ya, iya. benar. jelas banget kelihatan. Dan kayak sekarang kalau misalnya lu pada kita di rumah semua nih, mau pijat gimana lu? Pada tutup semua tukang pijat. Iya. Nah, Iya. tapi setelah ini Jaga jarak. Pijatnya pakai tenaga dalam. Tapi setelah ini kemungkinan besar dia akan naik. Kan pertama orang udah bosan di rumah, Oh iya bisa. Iya. pengen liburan. Lu pengen liburan nggak? Pasti pengen banget. Lu pengen liburan kan? Hmm. Ayo kita liburan. Belum selesai. Iya, pasti memang ini banget sih. Berpengaruh banget memang keadaan ini. Kita semua lini ya. Oh iya. Semua ini. Lo pernah cek nggak? Gua waktu itu pernah ngecek apa namanya di Traveloka atau bagaimana ya? Gue iseng mau ngetes, gua mau nginep di hotel. Ya. Itu ada hotel bintang 5 yang tadinya nggak masuk akal, pokoknya nggak masuk akal. Gua nggak sanggup lah untuk Iya, nginep di sana. Ternyata tiba-tiba Anjlok. banting harga. Iya. Waduh, gokil. Sempat kepikiran juga tuh, men. Pengen dateng Iya ya. benar. Di Jakarta? benar. Di mana-mana, men. Di mana-mana. Iya, di Bali, di Iya, iya. Bandung, di mana-mana. Gue udah sempet kepikiran, waduh. Tapi ya akhirnya ya kita ya harus. Nah, sekarang pertanyaan gue selanjutnya, menurut lo yang dilakukan pemerintah ini social distancing, ya kan, PSBB dan segala macamnya, itu pengaruh nggak? Karena banyak orang berpikir mana tuh buktinya masih nambah-nambah aja. Siapa nih yang mau jawab dulu nih? Boleh kita satu? Oh, yang mana yang pengen duluan deh? Silakan. Oke. Bung Maplu. Kalau dari gua itu sebenarnya nggak berpengaruh ya. Karena nggak Nggak berpengaruh. Iya. Karena kenapa gua bilang sebelumnya mohon maaf buat orang-orang di luar sana ya, karena masih banyak yang belum mengikuti peraturan itu. Oh, tapi sebenarnya berpengaruh kalau mau diikutin ya? Ya mungkin gitu loh, karena posisi gue pun pas lagi puasa kemarin gue sempet jalan, gue pergi gitu kan, itu masih macet, masih banyak orang yang jajan di luar segala macam, itu banyak ya, karena mungkin karena memang puasa ya, atau mau Tapi emang lebaran. puasa saat itu? Saat itu kita puasanya hawa nafsu ya, nggak kuat. Pertanyaan Anda agak roasting sih. Oke, silakan. Ya kalau menurut gue sih nggak berpengaruh, cuman ya gue turut prihatin aja buat keluarga yang kena COVID, ya tetap bersemangat. Terus ya di luar sana terus yang buat di PHK tetap bersemangat, ya kalau bisa. Kalau lo udah susah nyari kerjaan, kan susah nih nyari kerjaan nih kalau di sini ya, di Jakarta ya lo coba aja lo berkarya lah. Kalau menurut gue ya, apa yang lo bisa lo jalanin, lo masak ke, lo jualan apa, itu aja sih kalau gue sih. Ya tetap bersemangat, jangan gara-gara corona ini lo jadi apa ya, Down. ya jadi down, jadi mandek terus di rumah. Kalau mandek lo di rumah ya duit lo nggak akan ada duit, yang ada habis terus, gitu aja sih. Buat yang- YouTuber yang menginspirasi. Buat yang di PHK juga ya tetap semangat ya. Oh iya, Semangat ya. tetap Karena semangat. memang Itu aja sih. pasti ada pelangi di setelah hujan gitu ya, bahasanya gimana sih? Luar biasa. Ya Sok-sokan. mudah-mudahan Indonesia cepat sembuh lah, gitu aja. Tapi sebenarnya yang itu ada di channel gue yang sebelumnya. Oh begitu. Oh iya. Oke. Kok dia udah pesan-pesan duluan sih? Belum habis ini kayaknya. Iya harusnya ya. Iya. Kalau orang tua tuh biasanya pesan-pesan terus ya. Dan emang umur
bukan. Oh, ini pesan-pesan. Oh, tetap pengen semangat. Iya. Itu Bor, aja. Bor pengen menasihati mulu. Oke, sekarang Oke. dari Oke. sudut biru. Sudut hitam. Sudut merah, sudut hitam. Tadi apa Oke. pertanyaannya ya? Pertanyaannya, gue lupa. Lupa. Pengaruh nggak sih Kebanyakan ketawa. PSBB yang dilakukan pemerintah gitu, maksudnya untuk akhirnya bisa mengurangi dampak dari pandemi COVID ini? Kalau gue bicaranya juga sama sih sama Riko, tapi kita bicara data ya. Pada akhirnya Indonesia masih yang tertinggi Iya. dan masih meningkat terus dibandingkan negara-negara, nggak usah jauh-jauh lah, ASEAN aja kita masih tinggi dan grafiknya masih naik, yang lainnya udah turun gitu. Artinya apa? Artinya sebenarnya ada beberapa hal yang mungkin pemerintah terlambat, pemerintah terlambat. Karena negara lain, misalnya kayak Malaysia di Februari udah langsung ketok palu, dia di rumah Lockdown. gitu. Entah bahasanya pakai bahasa sana gitu ya, tapi yang jelas dia di rumah PSBB kayak kita juga lah. Tapi lebih cepat. Dan ketika dia keluar dari rumah, lu harus juga harus izin juga sama pemerintah setempat Iya. gitu. Dan lu Penduduk. ya minimal misalnya lu beli barang-barang pokok bisa gitu. Tapi kalau misalnya enggak, dan itu benar-benar digelandang pakai ambulans kalau misalnya memang lu melanggar itu. Artinya sebenarnya ada ketegasan, ada kebijakan yang juga cepat dilakukan sama pemerintah, karena ini masalahnya kan masalah global nih. Bukan cuma Indonesia doang yang kena gitu. Tapi nyatanya sekarang Indonesia masih meningkat. Apa itu karena gini? Satu, beda kultur. Kadang-kadang kan ada setiap negara punya kebiasaan masing-masing, punya gaya masing-masing. Ya. Mungkin itu nggak bisa diterapkan di Indonesia. Ya. Gitu, ada pertimbangan-pertimbangan khusus, akhirnya mungkin sedikit longgar gitu. Padahal sebenarnya kalau misalnya mau dikerasin nanti melanggar HAM, ya kan? Jadi serba salah kan? Gimana? Soal hygiene, kita sebenarnya budaya hygiene kita rendah di Indonesia. Iya, betul. Setuju. Kultur soal hygiene aja gitu ya. Iya. Kayak misalnya cuci tangan. Ya dari SD kita diajarin TK mulai udah ajarin itu, malah ada pakai lagu-lagu dan lain-lain. Iya. Tapi setelah itu penerapannya enggak nyatanya gitu. Pakai masker aja misalnya. Juga misalnya kita setelah keluar juga enggak. Padahal di sana ya banyak, sebenarnya bukan cuma virus. Kayak flu kan juga sama, itu kan virus juga. Ya. Flu juga dengan mudah kan ketularan gitu. Iya. Dan dengan gampang kita keluar, karena tadi budaya hygiene nggak melekat di kita. Sekarang dengan giliran kita pakai itu kayak aneh aja kan sekarang gitu. Dan malah justru yang menarik bagi gue, itu jadi kayak tren sekarang, kayak face shield itu malah jadi Ya. tren gitu. Ya nggak masalah, itu jadi budaya baru kita gitu. Ya tinggal diteruskan aja. Kalau misalnya mau memang sehat ya jaga kesehatan. Bukan cuma gara-gara corona sih, jaga kesehatan kan memang penting bagi kita ya. Iya, buat semua. Oke, sekarang sedikit agak naik nih. Sekarang kan pemerintah sudah menetapkan ya, kalau bisa dibilang new life, New normal. New normal. Nah, bahasa kasarnya mungkin kalau gua salah minta maaf, tapi ya gua tahu adalah Tahan hidup. ibarat kata yang kuat yang akan bertahan. Iya. Bahasanya gitu ya. Iya. Kita harus diperhadapkan atau kita hidup berdampingan dengan penyakit COVID. Jadi yang kuatlah yang bertahan. Nah, gimana menurut teman-teman? Apakah harus seperti itu penyelesaiannya atau Ya. bagaimana? Ya kalau menurut gua ya, kalau misalkan di Indonesia ini kan ya tadi gua bilang ya, COVID biar gaul aja. Bensin. COVID pun nggak bermasalah buat mereka. Mereka pikirnya apa ya? Biasanya ya mati udah nentuin gitu. Biasanya Mati di tangan Tuhan. Iya, pokoknya begitulah. Jadi ya gue bilang masih rame aja gitu kan, di luar sana juga masih banyak yang rame, yang ini ya mau nggak mau mungkin pemerintah ya terpaksa mengeluarkan itu gitu, karena kalau dengan dia seperti begini terus harus apa Dibayar sama pemerintah ya, itu, di ya, rumah jadi aja. lama-lama Indonesia ini banyak utang mungkin. Oh. Gitu. Tapi Jadinya oke, sekarang ambruk. gini. Jadi mau nggak mau kasih hukum rimba. Kalau- rimba ya. Kalau ujung-ujungnya harus kita harus berdampingan dengan COVID, kenapa nggak dari dulu? Kan sekarang akhirnya udah banyak uang yang keluar, Ya. iya kan? Jadi seakan-akan ya apakah ya jadi buang-buang uang aja ataukah bagaimana gitu menurut teman-teman nih? Silakan jawab. Ini mulai serius ya, Pak, mau mau pinjam? bercanda lagi deh. Kalau menurut gue, hidup berdampingan dengan COVID itu bisa dibilang sebagai bencana ya. Hidup berdampingan dengan bencana itu memang udah didengungkan pemerintah ketika kita mau buat sistem penanggulangan bencana. Kayak misalnya gempa bumi dan lain-lain di Aceh gitu. Ketika habis terjadi tsunami kan juga ada
gimana hidup berdampingan dengan bencana. Artinya sebenarnya hidup berdampingan dengan bencana itu lo harus siap apa yang lo lakukan. Jadi bukan dilepas gitu aja, kalau dilepas gitu aja lo mau main bungee jumping gitu, tapi lo nggak pakai pengaman, ya jemplung ke bawah gitu. Dan lo mau terjun dari atas, dibiarin terjun bebas nggak pakai parasut. Nah bukan kayak gitu caranya yang disebut sebagai berdampingan dengan COVID. Dengan COVID dilatih biar dia bisa terjun. Kalau tadi analoginya terjun ya, dan ketika lo ini lo udah berpengalaman. Kayak misalnya kita sekarang, kita kan dilatih untuk menjaga kesehatan sebenarnya. Lo mau masuk ke rumah orang lo cuci tangan. Itu nggak ada yang salah dengan budaya itu, tapi kita belum sampai ke sana 3 bulan ini. Secara nilai, menurut gue nilai kita di bawah 5 dari 10. Tiba-tiba udah tesnya udah yang berat lagi. Kira-kira itu bisa lulus nggak dengan kayak gitu? Ya akhirnya kita bunuh-bunuhan gitu. Lo mau sakit atau mau tetap sehat itu tergantung dari diri kita sendiri. Itu bagian dari, harusnya tidak dengan begitu. Dikuatin dulu dari masyarakatnya. Memang tadi yang Riko bilang, ekonomi kita pasti akan jatuh ke bawah. Tapi yang jelas nggak bisa, ya bukan nggak bisa diatur ya, apa ya ngomongnya. Step by step menuju ke arah new normal sebenarnya. Step by step itu misalnya dari mulai awal lu udah tentuin kalau mau new normal di bulan ini, sebulan kemarin atau 2 bulan kemarin ketika kita di rumah, itu tentuin masyarakat melakukan apa aja nih sampai ke arah new normal gitu. Jangan tiba-tiba bikin kebijakan new normal terus tiba-tiba kita dibiarin lepas gitu aja kayak burung dara terus nggak balik. Iya. Burung Kan burung dara dilatih biar bisa balik kan, Bu? Dilatih selingkuh juga. Nggak ikutan. Gitu kan menurut gua. Oh, jadi berarti dengan kata lain yang dilakukan pemerintah saat ini cukup tepat? Belum. Belum. Terlalu tadi terlambat sih menurut gua. Di awal terlambat, terus ya udah kalau misalnya udah terjadi kayak gini, dan masyarakatnya menurut gua juga nggak bisa disalahkan, karena ini soal kultur. Kan ini juga soal gimana caranya menyampaikan kampanye kesehatan. Lo berubah dari hal yang tadinya nggak cuci tangan jadi cuci tangan, care dengan diri sendiri, care dengan orang lain. Mendingan di lingkungan keluarga kita aja. Sekarang kalau ada yang bersin dulu, bersin biasa aja kan. Iya. Terus lo misalnya beli lontong sayur, susah nih ngikatnya pakai gigi kan, gigit kan. Padahal itu kan juga sebenarnya bahaya bagi kesehatan, karena lo belum tentu sehat kan. Terus orang lain megang lagi kena tangannya gitu. Itu budaya-budaya yang simpel menurut gue yang harusnya habit kebiasaan yang simpel yang harusnya diubah sama kita. Kalau di luar kan dia lebih hygiene. Tapi nggak juga, buktinya di luar sana jauh lebih banyak yang mati, lebih banyak kena kasus. Kita mungkin ya banyak, tapi nggak yang sebanyak. Kalau kita ngomongin Amerika, Italia, apa ya kurang steril ya kan? Apa mereka nggak aware sama kesehatan mereka? Tapi justru di situ Spanyol lagi kan, banyak banget yang meninggal. Nah, apa nggak juga gitu? Justru menurut gue daya tubuh orang Indonesia ini sudah terlatih sama kuman, bahasanya gitu. Gitu. Jadi karena kita nggak terlalu higienis lah ya, atau nggak terlalu bersih, jadi karena kita sudah beradaptasi atau hidup berdampingan dengan kuman, jadi kita punya daya tubuh jauh lebih kuat. Menurut gua gitu justru malah. Itu kalau kita ngomongin soal itu ya benar. Jadi kalau justru kalau menurut gue ya, kalau orang yang terlalu steril dia kena penyakit dikit pasti sakit. Iya, karena gue punya keluarga kayak gitu. Iya, gue punya teman, punya keluarga kayak gitu. Dia steril banget gitu. Tapi ketika sedikit aja kena penyakit langsung sakitnya nggak keluar gitu. Kalau gue percaya itu sih respon tubuh. Sama kayak gini, orang kayak orang gila deh misalnya contoh. Ya, orang gila kan nggak mati tuh. Ibaratnya daya tahan tubuhnya kuat, makannya sampah, ya kan, terus udah gitu, gitulah. Tapi kuat gitu. Jadi kadang-kadang ya apakah harus begitu dulu? Apa jadi gila dulu? Jadi itu menarik ya. Jadi memang organ dalamnya kita kan nggak ada yang tahu ya. Tapi fisik luar orang kita memang kuat-kuat dan tubuh kita terbiasa untuk tadi dengan kuman yang masuk dan lain-lain pada akhirnya kuat gitu. Iya. Mungkin kuman udah bikin ini di dalam udah pesta. Pesta coy. Tiap hari. Dan dia mungkin udah pusing kali. Ini kok orang nggak kena gitu. gitu. Sebenarnya gini. Ada teman gua orang Australia ketika kesini makan gado-gado awal-awal. Langsung sakit perut. Iya. Sakit perut gitu. Tapi ketika udah sebulan tinggal di sini, 2 bulan, 3 bulan, biasa. Adaptasi. Ya. Nah, tadi sebenarnya bukan ini masalah kalau gue ya. Steril itu oke secara medis ya. Tapi tinggal tadi gimana kita nerapin itu dan bisa beradaptasi dengan lingkungan sih. Iya. Tapi tetap budaya steril itu menurut gue penting. Iya, mungkin hal yang langsung berhubungan dengan mulut, ya kan, dan mata atau telinga lah ya. Mungkin itu harus lebih. Termasuk kayak gue kan misalnya jualan kopi pakai botol kaca.
dan dibalikin lagi ke kita. Nah, dibalikin kita punya sterilisasinya gitu. Oh. Kita pakai air 100 derajat dan benar-benar bersih dan udah memastikan bahwa itu udah bisa kita balikin lagi ke konsumen. Oh, berarti botol, tapi ngomong-ngomong botol yang itu bisa dibalikin lagi ke lo ya? Bisa dibalikin lagi. Oh, Jadi bisa jadi duit. Biar bisa cashback. Wih, keren banget. Cash apa artinya? Cash Cash itu dibayarkan, back kembali. Ya. Dibayarkan kembali. Jadi lu bayar lagi ke gua. Oh iya. Oke, Gitu ya? kita coba dulu. Ini kopi dari Kopincut Jakarta ya kan. Saya sudah habis. Belum direfill. Belum direfill. Tapi ini endorse nih kayaknya. Terima kasih Kopincut. Semoga langgeng. Langgeng. Semoga makin banyak rezekinya. Coba gua rasain dulu, kita rasain dulu. Gua rasain es batu. Rasain es batu. Oke, gua rasain dulu. Ini kayaknya mau bikin konten mukbang ini. Ini kopinya. Ini kopi susu apa nih? Rum. Kopi susu rum. Rumnya tapi bukan dari ini ya. Non alkohol. Non alkohol. Sirup. Ya. Ini enak banget. Gue suka yang rum nih karena memang gue orangnya suka yang tantangan. Ngomong-ngomong dibayar berapa? Ini bawa tangan nih. Nih. Oke, terus lanjut. Gue dibayar berapa ya? Tapi tadi kan apa kopi susunya enak. Ini juga bajunya nyaman, Bro. Wes. Oh, Keren dong. Coba kasih lihat. Ini kampanyenya Kopincut ya. Tapi bajunya Dari Pondok Awas Jakarta. Oke, mantap. Oke. Tinggal gue nih ya. Masuk. Gue lagi nungguin dapet nih. Tanpa biaya. antrian. Masuk ya? Masuk. Yang ini lagi nyari-nyari top. Setelah Lagi apa nih? cerai nih gue. Jadi Buat semua teman-teman YouTuber ya, atau subscriber atau semua yang nonton, jangan lupa subscribe channel Mapluk Terbang. Mapluk Terbang. Itu channelnya fenomenal banget gitu. Gue banyak belajar juga dari dia Dan nih. gue juga lagi nungguin nih giveaway-nya dari dia nih. Udah lewat. Biar lo dapet baju. By the way, Mapluk Terbang. Nah, Kalau terbang semua orang udah tahu dong. Yoi. Mapluknya tuh apa sih ya sebenarnya? Iya. Mapluk Kan nggak biasa kan dengan kata mapluk. Mapluk itu bahasa apa ya? Bahasa Jadi Bahasa Rusia apa gimana? harusnya kalau lo udah pada tahu, gue kan suka ngomong. Balik lagi dengan gue Rico di channel Mapluk Terbang, Mapluk. Harusnya kalian sudah paham apa itu Mapluk. Oke, cukup. Mapluk. Gimana sih? Mapluk. Jadi artinya Mapluk Terbang itu mapluk. Oke. Begini, apa ini? Oh, asih mapluk. Oke. Gua tahu, gua paham. Oke kan, gua buat paham. harusnya kalian paham. Buat semua orang yang nonton, Ini nggak boleh pakai gerakan tangan yang lain ya? Nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Nggak boleh. tolong bantu kami menerjemahkan mapluk. Mapluk. Apa arti itu Mapluk gitu ya? Iya, Iya. mapluk. Oke. Coba bantu tulis komen di bawah. Mapluk. Apa ya? Oke, bagus sekali artinya. Apa hubungan semburung darah ya? Luar biasa selama ini. Tapi nggak, oke, pertanyaan gue, itu bahasa apa? Itu bahasa dari anak-anak tongkrongan gue sih. Sebenarnya ada temen, gue lupa nih. Ada temen gue ada 2 orang, itu namanya Fandi sama Yayan Dut. Nah di antara mereka berdua nih waktu itu siapa yang ngomong dulu cuma ya sebenarnya ejek-ejekan ya itu. Oh Ejek-ejekan online. ya pokoknya Oh, bahasa ejek-ejekan aja. Tongkrongan lah ya. Tongkrongan, Oke. gitu. Jadi kalau dia selalu ngedekin gue itu gitu loh, mapluk gitu kan ngedekinnya, tapi mereka tahu artinya sebenarnya. Mungkin karena burung dara bunyinya pluk Bisa. gitu kan. Mapluk. Ketika dikleplekin. Mapluk. Bisa. Oh, jadi jangan-jangan dia baru tahu dari kita artinya. Nah, Ya pokoknya artinya harusnya sudah bisa memahami mapluk. Lo udah bikin video berapa? Apanya tuh? Video lo udah berapa? Di YouTube gua. Iya, masa di YouTube dia. Ya sekitar 70-an lah. 70 tapi belum tahu artinya mapluk apa. tragis. Jadi sebenarnya mapluk itu gua rahasiain sebenarnya. Oh, Oke. Cuman untuk giveaway kayaknya. harusnya lu udah paham apa itu mapluk gitu. Aku juga sebenarnya paham, tapi masa langsung dengan cara gue ya mungkin teman-teman tongkrongan gue udah paham artinya. Yuk kita ke Itu aja sih. tongkrongannya. Tanyain doang. Oke. Nah, sekarang kita tanya tentang YouTuber nih. Nah. Nah, sekarang masuk Pak Eko. Oke, masuk. YouTuber. Nah, Refill dong, refill.
Bartender, bartender, barista. Gini, kenapa lo tiba-tiba jadi YouTuber? Jadi YouTube. Tiba-tiba kenapa dia jadi YouTuber? Kenapa lo jadi YouTuber? Apa karena nggak punya kerjaan, Oke. ya kan, di PHK, Ya, atau itu- nggak punya? Itu pertanyaannya sedih terus. Iya. Kok di bold? PHK gitu. PHK. Ya. Oke, sebenarnya sih ya Dia ketawa loh. Berarti nggak sedih. sedih Itu gitu. benar tawakan hidup sebenarnya. Kenapa gue jadi YouTuber ya tadi gue bilang ya itu Tadi kapan ya? untuk hobi gue aja. Jadi hobi gue yang udah nggak tersaluri, gue ngeliat-ngeliat itu. Nah di samping itu juga sebenarnya kita kalau masalah ngomongin keuangan, ya itu betul banget. Jadi gue ini baru kena pengurangan pegawai waktu itu, ya kan, gitu kan. Jadi cuman Jadi sedih gue. ya lo tau sendiri dong di Indonesia ini cari kerjaan tuh sangat susah. Itu aja. Tapi gue ngomongnya nantang ya. tetap Enggak, lu buka lowongan lagi. Enggak, jadi tetap kalau prinsip gua karena gua sudah sering mencoba melamar-lamar lagi, intinya ya lo harus punya orang dalam gitu aja sih kalau gua. Kalau di Indonesia ini ya. Oh gitu ya. Iya, Jadi orang kalau- dalam itu masih tetap penting berpengaruh kalau ya? buat gua berpengaruh banget. Oh itu. Tuh, udah itu aja. Jadi gimana? Kalau panas dalam? panas dalam lo minum. Kalau orang dalam nggak ada, nggak bisa bukain pintu dong. Iya, itu betul. Memang harus ada orang di dalam. Iya iya benar. Intinya- Oke. intinya gitu Terus sih. jadi karena nggak dipecat pengurangan dulu ya. Iya waktu itu. Tapi itu nggak ada kerjaan akhirnya coba bikin Coba YouTube. coba gua berkarya. Oh. Gua coba untuk berkarya dengan Berisik ya ini ya suara Oh, ya. iya. Ini di mana sih Asin? Gua nggak ada apa-apa. Lu harus periksa. Oke, jadi jadi gue coba Buset. Oi. Tolong. Mas. Tolong jalan dibongkar. Namanya juga sirkuit Sepang. Ini begini bro. jadi gue coba untuk berkarya aja gitu, berkarya dengan hobi gue itu aja. Kadang dulu sih hobi gue sih bisa menghasilkan uang itu aja. Terus sekarang gue mau tanya, Hmm. seberapa besar YouTube yang akhirnya bisa menghidupi lo? Sebenarnya sih YouTube itu belum bisa menghidupi gue, cuman gue punya kerja sampingan aja. Jadi di sini semua gue jalanin. Jadi gue ini seorang videografi, diajak temen gue kayak ada gathering, kawinan segala macem bla 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 gitu kan. Kayak dulu lu pernah ya lagi demo mahasiswa ya, dia demo? Lu juga- pakai jasa gue. Dia. Jadi Pakai demo jasa. pakai syuting video juga? Iya, waktu itu. Pencitraan Kita bikin semua. dokumenter. Iya. bikin Dan gua itu pencerahan, dan gua itu kalau lo dokumentasikan. mau tahu rasanya karena bos kopi Pincut itu waktu itu kalau nggak salah ngasih gue sekitar Jangan 10 ke sebutin dong. atas. 10 ke atas. Pantes pada doyan demo. Ya. Sensor. Ya. Ya, jadi Karena itu. kameramennya 10 juta gimana pendemo? Nah, tapi sekarang tetap berkurang karena COVID ini. Covid lah. Ya, Maksud demonya? bukan Ini ya. musuh bersama kayaknya. Dan di sini juga gua kebetulan dibantu juga sama bini gua kebetulan juga di YouTuber. rumah jualan frozen food. Oh. Itu aja sih. Jadi apa aja semua gue jalanin dan di sini juga gue kalau ada burung dara dari temen gue, kawan gue ngasih Di frozen itu juga? gue jualin. Jadi di sini banyak deh. Jadi sekarang apa aja gue jalanin, yang penting halal. Itu. Wah. Gitu. Kan gue bilang kalau lo diem aja ya lo nggak bakal hidup. Lo Iya, nggak akan ada. iya. Jadi semua harus kita kerjain ya. Jadi jangan malu-malu. jangan Jangan malu-malu. malu-malu. Mau lo Malu-maluin. S1, mau lo S2, kalau emang hobi lo burung dara lo bisa menghasilkan uang, kenapa nggak dijalanin? Betul. Gitu. Sekarang pertanyaan gua Nanya mulu. pendidikan terakhir apa? Pendidikan terakhir gue S1 hukum. Hukum, coy. Hukum rimba ya? Coba lo lihat. riba ya? Iya, gue cuma sebagai YouTuber burung, penjual burung, kadang-kadang ya sama bantuin bini gue jadi frozen food. Gue nggak malu, yang penting halal. Yang penting ada duitnya, ya nggak? Ya, Itu aja coba. sih. Yang penting kita berusaha jujur ya, Ya, kan? Nah, apa dengan adanya aja. Apa yang kita ini. Jadi nggak usah juga Jangan kita gengsi lah. atau enggak kita juga meninggikan diri, Ya. akhirnya susah untuk turun. Susah. Soalnya Oke. pakai tangga kalau belum meninggal. Jadi gini, Wih, jangan. kepanci. Kepanci. jadi gini. Baik, kita kasih ruang. Kita Dua tahu, menit. jadi gini, kita tahu keadaan lo, iya kan? Lo tuh seperti Siapa apa. nih? Lo nya siapa? Jangan lo merasa tinggi. Udah itu aja sih kalau menurut gua. Itu lo nya sih. Lo nya ke gue. Iya. Wah. Lo. Kita. Ke lo. Oh, Satu gue. itu lo itu satu. Kepancing kan lo kepancing.
Jangan merasa tinggi. Coba Iya. coba tinggi. Kan nggak naik tangga, ngapain tinggi-tinggi? Iya, itu aja sih. Bersyukur aja apa yang lo dapet, dah itu aja sih. Iya iya. Bersyukur. Keren Nikmati, keren. nikmati. Bersyukur. Kalau bos ini jangan ditanya, duitnya ada terus. Nah, Ada di rekening orang. dia nggak butuh Udah uang. omsetnya berapa? Sampai puluhan juta kalau nggak salah sebulan dia. Lihat di Mau lihat omsetnya dia ada di Iya. channel saya di atas sini nih. Oke. menit ke berapa? Oke. Lo kan tadi ngomongin YouTube, Hmm. YouTube lo ya. Hmm. Nah, kenapa lo bikin konten burung? Kan nggak jual tuh men, ya kan? Maksudnya kan sekarang kan konten-konten tuh pengennya yang yang ngeprank lah, ya Oh, kan? iya. Biar Ngikutin pansos zaman, lah. ngikutin ya zaman. kan? Kenapa nggak ngeprank burung? Tapi bohong gitu. Beginian tuh sudah deket, tapi bohong. Kita sebelum mau terjun ke YouTube, menjadi YouTuber, intinya satu kita harus konsisten. Konsisten berarti Oke. penting ya. Yang kedua, lo harus cari tahu sebelum lo mau buat konten, lo harus paham betul apa yang lo mau jalanin, yang sesuai alur yang lo tahu. Passion, sesuai dengan passion. Sesuai dengan passion. Biasanya kan orang banyak yang YouTuber Ikut-ikutan. di tengah jalan. Gak ada ikut-ikutan. Iya, jadi berhenti di tengah jalan, dia nggak konsisten gitu loh. Jadi Hmm. kalau bisa ya itulah jangan lah gitu. Jadi karena passion gue di burung, jadi gue yakin banget konten gue bakal berjalan terus panjang gitu karena Karena lo gue menikmati, ya. gue ngerti tentang merpati itu gitu loh. Itu aja sih. Jadi kalau misalnya kayak gue bikin konten burung pasti stres gue. Iya. Karena kan Ya, satu gue betul. nggak punya link, ya kan? Minum. Gue nggak punya link. Kopi putih. Oke silakan lanjut. Apalagi nih? Oh, udah selesai ya? Udah, ya itu aja sih. Hostnya tidak mendengarkan. Intinya lo harus konsisten aja. Jadi sebelum lo menjadi YouTuber lo harus konsisten dan lo harus ada di passion lo tuh apa gitu loh. Jadi lo nggak akan kekurangan bahan. Gitu. Oke, nah sekarang pertanyaan gua, susah nggak jadi YouTuber? Wah, susah banget. Lo katanya mau jadi YouTuber. Itu pertanyaan yang sama buat lo juga sebenarnya. Oh iya, lo mau jadi YouTuber juga kan? Enggak. Oh, enggak. Jadi YouTuber Udah, itu kalian aja. sangat sulit. Kalian aja. Nah, makan males kan gue jadi YouTuber. Sangat sulitnya. Sebenarnya gini ya. YouTuber itu kita jadi YouTuber itu kita nggak perlu yang namanya kamera DSLR tuh nggak perlu, dengan kamera handphone pun lo bisa jadi. Tuh, simple. Iya. Makasih mas. Mas, Makasih. lagi mas. Makasih. Ini lagi ngomong nih mas. Jadi gitu. Disinfektan. Nggak perlu pakai handphone Bersih, pun, pakai handphone pun jadi gitu kan. Oke sekarang nih Gitu. Itu nggak usah disebutin. Oh, nggak usah. Ini pakai apa? pakai, ini nggak apa-apa. Oh, iya, nggak apa-apa sih. Ini YouTuber handphone. Oke. Jadi dengan ya itu apa sih tadi? Tapi ngomong? nanti hasilnya kualitasnya nanti lihat. Nah, itu dia. Intinya gitu, lo nggak perlu Inilah yang penting niat dulu ya. Yang penting lo niat dulu, lo konsisten. Yang Konsisten, jelas niat. sekarang persyaratan YouTube itu sangat luar biasa susah untuk lo menghasilkan uang. Oh, tapi akhirnya lo udah monet ya? Udah. Monetisasi. Udah. Monetize ya. Jadi intinya ya jadi YouTuber itu nggak gampang bukan karena kamera ya. Kamera lo bebas pakai handphone juga ya. Cuman persyaratan dari YouTube itu sekarang makin sulit. Oke. Lo harus 1000 subscriber, lo harus 4.000 4.000 jam tayang. Itu sangat sulit. Oke, Bang. Nah sekarang gue tanya, lo ngejar akhirnya bisa dapat 1000 subscriber, 4000 jam tayang, itu berapa lama waktunya? 6 bulan. 6 bulan? 6 bulan. Itu konsisten tapi ya? Iya, konsisten terus. Gitu ya? Konsisten terus aja. Jadi waktu itu gue kebetulan subscriber duluan ya, kalau nggak salah gue lupa. Gimana caranya nambah jam tayang ya, gue harus ngupload video terus. Upload Walaupun yang nonton sedikit, yang penting lama-lama kan bertambah. Gitu ya? Gitu. Jangan intinya satu, lo kalau buat YouTube lo jangan belum 1000 subscriber, belum 4000 jam tayang. Intinya lo Jangan terpaku ke menikmatin situ aja ya. prosesnya. Lo nikmatin Proses, prosesnya, benar. nikmatin prosesnya. Nggak terasa tau udah wow. Oh. Tapi mungkin kebanyakan YouTuber takut, udah lewat waktunya kan 1 tahun doang tuh kalau nggak salah Iya, dikasih waktu. iya, dikasih satu. Jadi gara-gara itu jadi ketakutan. Tapi kalau nggak salah bisa perpanjang deh. Kalau nggak salah ya gue lupa gitu kan. Gitu ya? Karena biasanya yang ngurusin tuh ya editor gua. Biasanya. Diurusin. Dia yang ngurusin, gue tinggal Punya nge-host tim. doang. Oh, iya, oke. Ini kayaknya bisa diperpanjang sih. SIM aja bisa diperpanjang. Iya, kok. Iya, iya. Kayaknya bisa deh diperpanjang. Bisa. Kayaknya ya. Iya. Bagus. Minum dulu. Oke. Buang. Nah, sekarang gue tanya nih. Wah, dia mulai ada pertanyaan. Dia mulai ada pertanyaan. Tadi padahal di briefing enggak loh. Nah, sekarang dengan lo sendiri Bang, gimana dengan perjalanan YouTuber lo? Kenapa lo bisa terjun ke dunia YouTuber? Apakah lo memang ingin berkarya dengan yang ada di otak lo, atau emang lo pengen ikut-ikutan, atau pengen gimana? Atau pengen cepat terkenal. Oke, itu aja. Ayo jawab. Gantian gue tanya. Biasanya bukan. Maaf lu, terbang.
Maklum. Ayo. Ya, oke, jujur-jujuran ya. Oke, jujur, Bang. jujur-jujuran. Pertama, karena memang dari dulu passion gue itu Burung. beda orang ya. Sorry. passion gue itu mendidik. Edukasi. Oke. Jadi karena gue juga ngajar musik. Oke. Jadi gue background gue mendidik orang gitu. Nah, gue pengen sebenarnya dari dulu punya sesuatu yang bisa menginformasikan ke orang lain Oke. sehingga orang lain itu bisa diberkati ya Oke. yang sepengetahuan yang gue tahu lah gitu. Jadi itu awalnya. Cuman gue nggak tahu kapan ngerjainnya karena sibuk sama urusan ini itu. Akhirnya ya seperti yang tadi teman-teman udah bilang juga, COVID datang. Oh iya. Ya, akhirnya punya waktu banyak gue. Oh, iya. Ya kan, gue punya waktu banyak. Nah, disitulah gue mulai jadi YouTuber. Tepatnya tanggal 28 Februari itu kalau nggak salah pas mulai COVID itu. Iya. Ya kan? Gue pertama kali upload. Nah, jadi gue punya waktu luang, akhirnya gue mulailah jadi YouTuber gitu. YouTuber kali ya, belum Iya, kali YouTuber. ya. Udah masuk Udah, YouTuber udah masuknya. Udah masuk ya? Lo udah daftar YouTuber tentang butik, lo udah jadi YouTuber walaupun ya tetap YouTuber. Nah, ya untuk orang Ngomong apa sih dia? Bingung gua. Nah, untuk orang awam pemula kayak gue ya buat gue menurut gue dalam waktu yang singkat dan gue bisa mencapai 1000 subscriber dan and so on gitu, buat gue sih menurut gue rasa konten gue cukup diterima Ya, gitu. Jadi ya. ya bikin gue makin semangat lagi gitu untuk Jadi bisa. gua denger ini lo dalam waktu 2 bulan langsung dapat 1000 subscriber ya? Iya. Kalau 1000 subscriber gue kayaknya nggak nyampe 2 bulan. Oh, nggak nyampe 2 Nggak bulan. nyampe Wah, 2 itu bulan. udah luar biasa Iya, nggak sekali nyampe itu. 2 bulan. Kalau nggak salah 1 bulan lebih lah, pokoknya 1 bulan setengah paling lama. Iya, wah itu sangat luar biasa itu. Wah, berarti Cepet ya. iya, jadi tugasnya tinggal satu berarti jam tayang doang ya? Iya, tinggal gue lagi ngejar jam tayang, makanya ini gue bikin video ini. Berarti Karena panjang. Dan lu dua harus nonton sampai habis. Oke, siap. Nanti gue pakai wifi-nya Kopincut. Nontonnya bareng-bareng. Oh iya, jadi kita nobar banget. Semua video gue. Kan udah unlimited kan, udah nggak bayar kan. Benar. Habis itu nobar di tempat gue, wifi gue. Nah, berarti intinya YouTube lo itu channel lo itu tentang apa? Edukasi apa tuh? Nah, karena gue kan memang suka berbisnis dari kecil, gue suka berbisnis sebetulnya. Ngeri. Iya. Jadi gue nggak tahu waktu gue SD Heeh. itu gue udah otak bisnisnya udah jalan. Wih, nipu gitu. Bisnis sama nipu beda. Iya kan bisnis nipu kan bisnis. Oke, terus. Kebanyakan main sama burung. Kebanyakan ngeprank burung. Burung Oke, terus. ngeprank. Oke, terus Bang. Jadi gua waktu kecil SD karena memang ya satu orang tua ya kalangan ya biasa-biasa aja. Oh, iya, sama kayak gua. Nah, terus udah gitu gue Beda juga sama lo. Sama. Oh, Beda. ya, Kok beda sih? Enggak lah. ya. Bos. Sama. Oke. Mungkin tinggal di sini kalau kayak. Ini mau gue bahasin ya. Iya. Jadi dari mulai kelas 3 SD itu otak bisnis gue udah keluar. Satu gini, gue beli komik dulu, ingat gak komik? Oh iya, Ada zaman-zaman Petro, dulu, apa zaman-zaman segala macam komik. itu gue beli. Petro. Apa tuh komik? Petro, kan? Dulu zaman gua kecil Umur. tuh Fuboy. Umur, Bang. Iya, kayak gitu. Oh, gitu. Bang, umur lu berapa emang? Kalau Petro kayak jauh banget. Kayak gitu-gitu lah pokoknya. Kayak gitu. Berarti lu udah 50 tahun kali. Oke, Petro. Oke. Petro kayak. Pokoknya gitu Iya, ya. iya. Apa Tiger Wong, Baim Wong. Salah. Tiger Wong juga tetap lama loh. Iya. Emang umur gua tadi. Dia mau menyelamatkan diri dia tetap kena. Iya. Ya, jadi gua beli itu terus gua sewa-sewain, men. Oh iya. udah mulai bisa punya ini ya. Iya, gitu gua sewa-sewain. Udah gitu dari situ lo pernah dulu kalau ya mungkin lo bukan seumuran gue. Jadi di SD itu pernah lihat nggak ada orang mainan yang kayak bowling gitu, pistol ditembak. Oh iya. Oh iya. Jatuh. Ada. Itu Ada, masih sampai ada. gue beli, gue bikin tuh, dan gue dagang di depan rumah gue, pakai stiker atau apa gitu ya, gitu terus udah gitu orang lewat gitu main kayak gitu, sampai gue bikin. Tapi ada merah-merah jalan gitu nggak? Belum. Waktu itu belum. Belum. Begitu jalan gitu. Bowling di sini gitu nggak belum. Nah gitu, jadi kalau misalnya jatuh berapa dapat apa, jatuh, ingat nggak lah? Nah kalau bisa jatuh semua dapat apa? Gitu. Jatuh 3 terus dia nembak gitu kan? Iya. Nah dari situ gue pas SD tuh, gue udah mulai kayak gitu tuh dari SD. Makanya gue bilang
Nah akhirnya gue lulus kuliah pun nggak tahu ya, gue ditawarin kerja di sini, ditawarin kerja di sini. Maaf, akhirnya bukan sombong, mungkin karena nggak sesuai dengan ini gue ya, karena nggak biasa di balik meja gitu. Ini balik meja. Di balik ini men, di balik. Oh iya, di belakang ya. Iya. Nggak biasa di balik meja, padahal waktu itu banyak banget tawaran ke gue yang cukup bagus posisinya. Gue tolak akhirnya. Halo? Gimana? Gak apa, gitu. Iya. Natural. Cuman kalau bisa jangan sering-sering lah. Iya. Ya, terus. Oke, itu lo udah berapa video? Lah, kok jadi video? Enggak, di YouTube Nggak fokus. Kan lagi ngomongin bisnis gua. Iya benar. Di YouTube lo itu kan tentang tentang bisnis. bisnis, iya. Udah berapa video? Oh, oke. Tapi kan belum sampai sana. Masih di bisnisnya dulu. Gua jadi bingung. Oh iya benar. Oke, terus udah mulai dagang. Kayak lu kurang-kurang main sama burung. Lo udah mulai apa? Nggak sesuai gitu kan? Nah, makanya gua bikin channel yang sesuai dengan passion gua. Itu bisnis. Nah, karena memang gua suka bukan mengajar ya, mengedukasi lah tepatnya. Karena ya kalau mengajar kayak kesannya sombong gitu, gua paling tahu kan gitu. Jadi mengedukasi teman-teman supaya khususnya pebisnis UMKM nih gitu, supaya yang kayak gue juga itu mereka tetap bersemangat karena memang semua orang harus melewati proses-prosesnya. Nikmatin gitu. aja setiap prosesnya. Jadi kadang-kadang gue juga sebenarnya bikin channel YouTube ini juga buat anak-anak muda, anak-anak milenial ya, yang nggak mau mulai dari bawah, pengennya langsung. Iya, itu kalau modal gede ya bisa langsung gitu, ya kan? Terus pengen langsung jadi ini, jadi iya. Nah, di situ lu nggak coba untuk channel-channel buat konten-konten lain gitu, kayak misalkan konten makan segala macam, makan burung. nggak coba atau ngeprank gitu, lo nggak coba itu? Itu pertanyaan gue. Lu balikin ke gue. Nggak coba itu. Nah, oke. Oh iya, kalau gue pada prinsipnya buat gue ingat salah satu hal yang membuat gue harus tetap konsisten dengan video gue. Betul. Itu satu gini, gue pengen posting yang penting, bukan yang penting posting. Ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang Masalah posting gitu. iya, yang penting gue posting, gue posting, akhirnya mungkin nggak sesuai dengan kontennya dia, yang tadinya makan, tiba-tiba pindah ke bisnis, kadang-kadang pindah ke burung, nanti pindah kemana, nah gue nggak mau yang kayak gitu. Jadi sedapat mungkin konten gue isinya tentang edukasi, informasi, ya kan, seputar bisnis atau mungkin kehidupan sehari-hari boleh lah, tapi juga itu sedikit-sedikit, yang paling banyak adalah konten tentang bisnis. Oke. Nah, satu lagi nih pertanyaan gua. Di samping lo sebagai YouTuber, jadi lo bisnis apa? Ada bisnis apa nih di rumah? Kan lo maksudnya nggak kerja, pengen jadi usaha gitu kan? Pengusaha. Apa yang lo selain YouTuber? Bisnis lo di rumah apa? Jadi gue punya clothing line namanya Elzira Indonesia. Oke. Terus gue juga punya konveksi pondok kaos. Nah, ini. Ini dua. Okay. Yang terus, ini yang bukan. ini nunggu giveaway. Oke. Ini dua. Gitu. Jadi gue bergerak di produksi dan branding merek. Itu punya lo sendiri atau lo join? Gue punya sendiri. Punya sendiri. Gila, gokil main. Dan itu keren banget. Gue cerita sedikit boleh nih? Boleh. Tapi di channel gue, soalnya nggak ada yang wawancara gue. Sekarang gantian channel gua. Oke, Pengen terus kan? terus. Jadi gue lucu. Pelawak berarti. Gue mulai Elzira itu tahun 2017. 3 tahun lalu. Iya, 3 tahun yang lalu. Jadi Elzira itu nama anak gue yang kedua. Oke. Gitu. Jadi memang gue mulai dari tahun 2017 itu bulan Agustus. Anak gue lahir bulan Juli. Jadi gue mulai di bulan Agustus. Nah, itu gue bikin itu clothing tanpa modal, karena jujur dalam keadaan baru punya anak lagi ya kan, anak kedua itu duit juga ngepas banget. Nah, akhirnya gue bingung nih, tiba-tiba ada temen gue yang mau ngajakin bisnis. Oke. Gitu, akhirnya gue bilang ya udah,
lo punya berapa gitu, kita sama-sama bikin modal kan. Oke, modalnya 5 juta aja deh kata dia. Oh yaudah 5 juta nih kan. Terus lo berapa sanggupnya ngasih? Gue 1 juta deh bang kata dia, berarti gue sisanya 4 juta. Oke siap, ya kan. Jadi bikinlah modal 5 juta. Nah sebenarnya gue nggak punya duit men. Jadi gue bergerak dari 1 juta dia. Oke, paham gua. Gitu, karena gue punya ide, gue punya gue bisa puterin 1 juta dia itu jadi berlipat-lipat. Oke. Nah gitu, jadi Pesulap gitu ya? Iya, Oh bukan. karena Dia yang lilin. sebenarnya ini nggak bagus ya sebenarnya. Iya, Tapi ya gimana, gue nggak punya duit ya kan. Iya. Tapi gue juga nggak mungkin bilang gue nggak punya duit ke temen gue kan. Iya, yang Iya. penting nggak nipu ya. Yang penting Iya. nipu sih sedikit lah. Tapi yang penting hasilnya gitu kan. Iya. Nah, gue akhirnya karena nggak punya duit ya pakai duit dia yang 1 juta itu gue putar-putar tuh. Gue cuma bisa saat itu bikin 12 piece. Oke. 12 biji baju. Dan itu juga gue ambil bajunya, pertama gue ambil dari Tanah Abang, terus gue sablon di tempat orang. Itu lu belum nyablon punya. sendiri. Belum punya. Oke. Gue nyablon tempat orang. Terus udah gitu, akhirnya itu gue puter, kejual. 12 kejual, gue puter lagi. Dan sekarang, puji Tuhan, gue bilang apa ya, modal gue ya sekitar 100 jutaan lah. Gitu. Jadi 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Jadi tahun pertama 1 tahun pertama itu gue berhasil menjual 7.000 piece kurang lebih. Wow, setahun. Gitu. Makanya dari situ akhirnya gue punya modal Oke. cukup besar ya, modal dari 1 juta itu yang nipu itu. Yang nipu temen gue, ya kan? Tapi akhirnya ya itu. Seperti itulah prosesnya gitu. Gila, luar biasa. Itu sangat bagus sekali, tapi kalau untuk nipunya jangan dicontoh ya. Ya. Nah, selain itu apa? Selain itu? Katanya lu guru Nah, les juga ya? Dengar-dengar guru les juga? Guru les itu apa ya? Les musik. Guru les musik, musik. guru. Benar. Guru musik. Oh, salah gue. Sorry, maaf. Gak apa-apa, bukan channel gua. Gak apa-apa. Guru musik. Ya, Iya. dia guru musik juga. Iya. Nah, itu gimana tuh? Musik apa yang lu mainin? Di situ. Iya, lu Alat musik alat apa? musik apa? Gak apa-apa, bukan channel gua. Sarjana hukum nih. Angklung ya teman-teman ya? Iya. Enggak. Alat musik apa yang lu Enggak, gue kecerekan. ngecerekan? Sama kabel. Ya gue ngajar gitar, gue ngajar keyboard, gue ngajar bass. Serba bisa ternyata gila. Dia basis loh. Boleh ajar Dia gua. basis coy. Gue juga ngajar di drum. Oh, drum juga. Oh, drum. Berarti lo punya alat musik semua di rumah itu. Ya, Kenapa nggak lo coba buat studio? gue udah musik pernah bikin studio. buat anak-anak yang pengen Udah. berkarya. Sebelumnya gue udah bikin studio, gue udah punya studio rekaman sendiri dan segala macem. Tapi seiring berjalannya waktu, gue lihat perkembangan studio musik juga down. Iya benar. Iya kan? Benar banget. Maintenance musik, alat musik juga ini Tinggi ya? tinggi dan segala macam. Akhirnya gue putuskan untuk stop gitu. Jadi Makanya les ngajar musik aja. ngajar private juga gitu. Yang Hebat. mau jago main gitar? Langsung. Gitar? Ngomong angklung ya. Oke. Nah, Udah cukup puas gua. Oke. Silakan Sekarang- kembali ke hostnya. gimana hidup lo? Apa gunanya hidup lo di dunia ini? Guna nggak ya? Oke, sekarang gua mau tanya, kita tanya sekarang ke dia. Gantiin gua mulu abisnya. Closing ya? Gimana sih bos? Oke. Nah, lo mau tanya apa dulu? Dong, Lo mau tanya apa? Apa yang gua tanya ya? Tatap mata saya. Udah enak hidupnya. Enggak, kata siapa? Oke, sekarang gua mau tanya. Apa yang udah lo lakuin? Ini gua lu. Ya, apa yang udah lo lakuin buat usaha lo? Sampai akhirnya usaha lo ini survive. Oke. Berawal dari sebenarnya kayak lu juga. Dari awal memang suka jualan. Dulu juga gundu tuh jualan gundu susu gitu-gitu, jual gambaran juga Dari jual. kecil juga? Dari Iya, kecil padahal dia orang yang istilahnya nggak orang susah, bukan orang susah. Tapi kenapa dia harus jualan gundu? Gue bingung Oh, tuh. berarti memang passionnya udah begitu. Passionnya jualan. Iya, Mungkin Melibat gandakan uang. money laundry. Gue seneng jualan, seneng berinteraksi sebenarnya. Karena di balik jualan kan ada ngobrol-ngobrolnya kan. Iya. Di situ gue jualan. Dulu kita juga sempat karate kan. Iya. Nah juga ngajarin karate juga ke teman-teman. Oh, lo ngajarin? Ngajarin karate. Kebetulan Teman-teman gurunya yang- itu apa sih sebutan kopinya? Bartender. Barista. Barista. Kebetulan baristanya itu dulu anak buahnya dia karate. Sekarang jadi anak buah lagi. Hidupnya nggak naik-naik loh. Oh
naik jadi PRT. Oh, iya. Oke. Emang sering jualan dari awal. Heeh. Terus pada akhirnya SMP, SMA, kuliah juga jualan. Dari duit kiriman belum sampai kan. Dan pada akhirnya gue harus tetap bertahan hidup dicuek-cuek konten. Disayang-sayang. Langsung nggak konsen. Disayang-sayang. Kayaknya nggak penting banget ya omongan. Ayo, silakan. Distract ya. Jualan baju juga. Sebenarnya baju dulu kan gue suka beli baju-baju band, ngumpulin baju-baju band lokal. Udah hadiah ulang tahun sama nih bajunya. Gue udah beli nih, terus dikasih juga yang sama, gue jual. Terus baju-baju yang juga udah gue nggak suka, gue jual gitu. Nah setelah itu ngambil barang dari Bandung. Barang-barang Bandung juga gue jual, mulai dari situ tuh dagangnya. Selesai kuliah, jualan parfum. Itu lumayan. Jualan parfum gue lumayan tuh, berlipat-lipat, tapi duitnya daripada akhirnya karena sifatnya bukan bisnis tapi dagang, kepake lah duitnya. Nah, mulai setelah itu gue bisnis baju, kaos juga. Nah, di kaos itu mulai agak serius, tapi tadi akhirnya karena tadi belum serius juga ngembangin. Tapi gue pada akhirnya ngembanginnya ke brand. Gue belajar juga setelah bisnis ini terjun, gue ngembangin gak bisa cuma jualan doang, tapi harus ngebangun brand. Nah, ngebangun brand itu juga nggak gampang dan banyak banget teori-teori dan praktek-prakteknya yang harus dilakukan gitu. Iya, betul. Nah, pada akhirnya teori juga nggak sejalan dengan praktek, itu yang gue iniin. Nah, pada akhirnya belajar dari situ, belajar dari nyoba-nyoba kegagalan, gagal-gagal terus lah. Pada akhirnya gue bangun Koping Cut di tahun lalu, di pas lebaran tahun lalu. Ini sekarang berjalan setahun. Yang memberanikan diri ngebuka di rumah, di halaman rumah. Gitu. Ya, sebenarnya sih, sorry gue potong ya. Iya. Sebenarnya sih bukan memberanikan diri buka di rumah. Apa tuh? Karena kalau buka di rumah kan tanpa biaya sewa kios ya nggak? Iya. Itu satu. Nyari aman ya? Nyari aman. Nyari aman. Bukan nyari aman juga, tapi ngelihat scope bisnisnya. Gue cuma baru mampu segini. Oh ya. Oh iya, nggak usah maksa ya. Nggak usah maksa, jangan langsung bikin Akselerasi langsung tinggi gitu kan nggak bisa. Karena kita kan belum mampu sampai ke sana. Iya, sesuai dengan kemampuan ya. Sesuai dengan Kemauan dan kemampuan. keadaan. Daripada maksa akhirnya gitu. Gitu. Tadi tapi yang menarik yang gue Konsisten. catat ya, Iya. konsisten, passion. Karena dari ketiga kita yang menurut gue adalah passion, meskipun beda-beda passionnya. Burung, lo passionnya di musik juga passion kan, dan bisnis juga passion, secara keseluruhan edukasi. Nah, ini gue ada kesamaan juga, edukasi gue juga ada juga passion untuk berbagi gitu, sharing dan lain-lain. Nah itu udah dilakukan waktu gue di kantor, waktu gue belum resign di sini, gue juga melakukan hal itu. Di kerjaan gue melakukan edukasi, melakukan kampanye gitu, social campaign ya. Nah ini yang gue lakukan juga di Koping Cut, karena menurut gue brand itu harus tetap jalan gitu, bukan cuma kita jualan kopi doang. Iya. Kan kita membangun itu ada di sini kan. Iya. Gimana orang bisa beli kita, beli produk kita. Pada akhirnya gue ngebangun brandingnya, sosial medianya gue serius garap itu. Dan kenapa gue nggak memilih YouTube juga kayak teman-teman? Karena gue bukan berarti nggak bisa bikin kontennya, tapi gue nggak mampu untuk ngelolanya. Karena gue seriusnya di Instagram, kita kelola di Instagram dan offline serta jualan di online gitu. Nah gue merasa bahwa kalau gue buka YouTube, gue nggak mampu megang gitu. Tadi keterbatasan itu yang membuat pada akhirnya kita membatasi gimana nih yang kita seriusin. Jadi jangan memaksa gitu ya. Iya. Jadi jangan memaksa. Atau jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Tapi sejauh ini kalau misalnya ada, jadi Mancing. progres branding Koping Cut sendiri ya, gue bilang. Sekarang udah sesuai dengan ekspektasi lo atau belum? Gitu. Kalau dari 0 sampai 100%, kira-kira kepuasan lo berapa persen? Di atas 50%. Oke. Tapi memang harus diakui bahwa COVID ini ngebuat gue jadi berpikir banyak juga tentang gimana ngebangun brand gitu. Biar ada tancap di masyarakat, di otaknya orang yang mau beli produk. Ketika kan banyak banget udah kopi nih, dari mulai A sampai Z banyak banget. Semua lo sebutin nama-nama tuh udah ada warna kopinya gitu. Nah, gimana tetap ada di sini ketika lo mau beli kopi, itu kan susah tuh. Koping Cut nih, gue pengen kopi nih, Koping Cut susah banget. Apalagi Nah, apa yang lo bikin sampai akhirnya Koping Cut gitu? pertama media sosial gue serius. Karena kan semua orang juga lakukan hal sama. Iya, tapi gue juga punya media plan, gue punya plan di minggu ini gue bikin apa, di minggu ini gue bikin apa gitu. Dan kemudian menjalin relasi ke teman-teman. Oke. Jalin relasi ke teman-teman. Ketika awal gue belum punya kedai, gue udah menjalin relasi itu, pada akhirnya pembelian berulang tuh dari teman-teman sampai sekarang. Dan yang paling penting menurut gue adalah trust, percaya. Kepercayaan itu menjadi penting ketika orang mau beli berulang-ulang. Sekarang
tadi skop pasarnya, gue nggak muluk-muluk bawa orang yang Jakarta Selatan yang gue nggak kenal, gue ambil dari situ, enggak. Teman-teman kerja aja dulu. Waktu itu gue kerja, bini gue kerja, adik gue juga kerja, kita bertiga yang jalan bisnis ini. Dari teman-teman kerja dulu aja. Terus lingkungan rumah, jangan dari pasar lagi. Pada akhirnya kita yang create the demand gitu. Kita yang buat pasarnya. Nah sekarang udah pembelian berulang, alhamdulillah. Dan kemudian Ramadan membuat jadi kita ini lagi berpikir gimana buat hampers kan kemarin, dan hampers ternyata meledak gitu. Iya, gue liat di Instagramnya tuh, wah keren nih. Hampers, jadi kepikiran kalau mau bikin hampers itu popok bayi tuh. Bukan. Ini Oh, itu kepikiran apa? Hampers kopi coy. Nggak ngerti gua. Hampers kopi. Jadi bikin hampers kopi, buat lebaran. Kenapa jadi ngucapin bayi? makanya. merek Pampers. Oh iya, merek Mang. Iya, iya. Emang kebanyakan main sama burung. Kuping kenapa jadi? Iya. Oke, terus. Waktu anaknya kecil nggak pakai Pampers? Enggak, langsung pakai daun pisang. Keren banget. Itu namanya memini ya budget. Oh, baik. Siap. Itu tadi pada akhirnya berpikir gimana caranya bikin mengelola pasar yang kecil kalau gua. Jadi nggak usah muluk-muluk Yang gede. grab pasar yang besar dulu. Pasar yang kecil lo kelola lama-lama jadi besar. Tapi kan bukannya pengusaha sukses itu mikir yang besar-besar, men? Iya, itu pengusaha sukses. Kita kan belum sampai ke arah sukses. Baru mencoba untuk menjadi sukses. Berarti intinya Yang Ibarat gagal kalau bahasa kasarnya gini, kita harus berpikir sampai ke langit. Jadi kalaupun jatuhnya di pohon kelapa. Jadi jangan mimpi setinggi pohon kelapa. Iya, Jatuhnya itu di maksudnya. oke. boleh juga bermimpi sampai ke langit, tapi kemudian menyesuaikan kemampuan lo. Iya. Kalau misalnya lo bermimpi sampai ke langit, lo nggak bisa mencapai langit, pada akhirnya Gila. stres. Iya. Sulit kan untuk Kayak mencapai YouTuber lo Hah? kan sempat stres katanya. Ada yang stres. karena susah menggapai kan. Pada akhirnya setting, Ya intinya nikmatin pada akhirnya aja setting prosesnya. cita-citanya juga sesuai dulu target gitu loh. Bro. Siap. Wah, gila keren banget ya bintang-bintang kita malam ini. Gila keren banget bincang-bincang kita malam ini. Seru banget ya. Jadi kayaknya kita bakal akan bikin lagi nih yang kayak gini-gini gitu. Membahas seputaran bisnis, pekerjaan atau keadaan yang terbaru ya kan. Itu Kayak di Coffee. namanya ya ngobrol asik lah. Nongkrong di warung kopi. Asik benar gitu. Jangan lupa kopinya kopi cut. Asik Ah. dapat duit. Sawe. Oke, siap. Nah, closing statement nih buat teman-teman. Oke, boleh Langsung dong. gini. Apa? Boleh dong, mungkin lo mau kasih closing statement dari perbincangan kita malam hari ini. Bapak Rian silakan. Bos. Rian. Ya yang gue catat dari tadi kita obrolan sebenarnya, maupun lo jadi apapun, mau lo mencapai cita-cita lo, yang paling penting yang pertama adalah lo punya niat dulu nih, kemudian passion, terus konsistensi, upaya untuk mencapai itu, setting targetnya jangan kejauhan, boleh lah sampai langit, tapi step by step menuju langitnya perlu disiapkan, Iya. dan creating pasarnya harus sesuai dengan kemampuan. Kalau gue gitu, pada akhirnya mau apapun, mau bisnis, mau bikin YouTube, mau jadi YouTuber, mau apapun, jangan cuma mau jadi terkenal menurut gue. Settingnya jangan mau jadi terkenal, tapi lo bisa bermanfaat bagi diri lo sendiri dulu aja, dan lo bahagia jalaninnya. Nah, intinya adalah kalau lo udah bahagia, lo bakalan bahagiain orang lain, intinya gitu. Oke. Dan menjadi berkah bagi kita semua lah. Mantap. Dari Bos Burung. Ya kalau gue sih Bagus, gue suka banget. Keren, Ini super. jarang diomongin orang. benar juga. Jarang Ya, ngomongin orang. pokoknya intinya lu jangan takut sama keadaan. Jangan malu apa yang udah lu jalanin. Gitu aja ya enggak? Lu lihat S2. Kopi cut, nggak malu kan? Aduh lah. Iya, jangan pernah malu. Yang penting selama itu halal, selama itu bermanfaat, lu jalanin. SH. Ya enggak? Pokoknya kalau lu Kerjaan hiburan. Ya, sekali bilang, lu mau berkarya Bisa silakan berkarya. Berkarya apa sih? Segila mungkin. Segila mungkin lah lu berkarya apa karena Yang penting positif ya. yang penting positif karena memang gua akuin karya itu jarang jarang dinilai orang kalau menurut gua. Dengan berkarya cuma sedikit tapi gue yakin dengan lu berkarya lu bisa nanti di situ bisa menghibur orang bahkan Ya. bisa menjadi uang kalau buat gue. Hmm. Gitu. Sama satu lagi memang, Jangan putus asa. jangan putus asa, dan
jangan juga dengerin kata-kata negatif orang lain terhadap kita. Iya. Misalnya kita bikin usaha atau karya apa, Iya. terus orang lain bilang, ah ini kenapa sih dia gini, kok bikinnya ini, kok misalnya pengangguran. Nggak ada yang pengangguran menurut gue. Iya. Kita berkarya kok, kita Iya. berusaha kok gitu. Iya. Dan Jadi menghasilkan, buktikan bahwa kita menghasilkan. Kadang-kadang Iya. memang orang berpikir mungkin jadi YouTuber itu kayak orang-orang yang kagak ada kerjaan gitu. Iya. Jadi seperti itu Tapi ya. kalau lo tahu, Walaupun sebenarnya awalnya memang karena nggak ada kerjaan. iya kan? memang benar, tapi kalau asal lo tahu, kalau lo berhasil mencapai apa yang diinginkan YouTuber, duit lo bakal ratusan juta. Itu Oke. menurut gua. Wow. Tapi memang bener ya, awalnya memang nggak ada, mungkin dari awalnya nggak ada kerjaan. Tapi sebenarnya yang dilakukan untuk menjadi YouTuber itu susah, bahkan lebih Bang, susah susah. daripada orang yang kerja gitu. Jadi Hmm. menurut gue sampai di akhirnya bisa monetisasi ya kan, itu adalah perjuangan yang cukup panjang Ya. gitu. Jadi nggak yang ada yang instan pengen buru-buru jadi ini ya kan. Ya. Nah, dan itu juga harus, itu kerjaan dan harus diakui itu susah. Ya itu gue bilang, karya itu kebanyakan ternyata banyak yang nggak menghargai gitu. Tapi gue bilang ya jangan putus asa, karena suatu saat karya lu tuh bakal dihargai sama orang dan bakal bisa menghasilkan uang. Keren banget bincang-bincang gua sama dua narasumber gila ini ya kan. Yang pasti nanti ke depan kita mau bikin kayak gini lagi ya. Ya. Tapi kita mau ngebahas hal-hal yang lain gitu. Mungkin kalau teman-teman ada yang pengen dibahas mengenai apa, boleh kasih komen di bawah apa yang mau kita bahas gitu. Jadi nanti kita kembali lagi bersama trio Edan ini. Trio Libels. Ridan. Trio Libet ketahuan umur. Ketahuan Enggak, Udah gue dua kan kali katanya nonton. inget dia. Teman-teman, thank you banget udah nonton. Jangan lupa subscribe channel ini dan subscribe juga channel Maaflub Maaflub Terbang. Dan Follow Instagram. follow Kopincut. Instagram Kopincut JKT. Jakarta ya. Semoga video ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Ada ambil yang baik-baiknya aja, yang nggak baik-baiknya ya udah dilupain aja ya, namanya juga Ya, betul. seru-seruan ya kan. Jadi tetap semangat, tetap lakukan apa yang menjadi passion kalian, pekerjaan kalian, bisnis kalian, hobi kalian atau apapun lah itu. Kerjakan aja terus dengan sepenuh hati, nikmati prosesnya, Ya. konsisten. Pasti harus. Ya kan, semuanya itu kerjain aja dengan sepenuh hati. Nanti pasti suatu saat nanti Akan ada hasilnya. akan ada Ada hasilnya. Ketemu lagi dalam channel bos selanjutnya. Bye bye, salam bos.